Subhanallah, Bapak Ibu sekalian, kali ini kita akan membahas tentang tayamum. Apabila kita hendak sholat, namun tidak bisa memakai air, baik untuk wudu maupun untuk pengganti mandi besar, kita dibolehkan oleh Rasulullah SAW untuk tayamum. Secara bahasa, tayamum adalah sengaja atau bermaksud. Adapun secara istilah, yaitu kita sengaja menempelkan kedua tangan kita pada tanah, lantas kita usapkan ke wajah kita dan kedua tangan kita dengan niat agar dapat mengerjakan salat atau ibadah-ibadah lainnya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala tayammamul khabitha minhu tunfikuna walastum biakhiri." Dan janganlah kamu kita sengaja mencari barang-barang yang jelek, sengaja mencari barang-barang yang murah untuk berinfak. Dalam Quran sengaja mencari yang jelek itu dengan memakai wala tayammamu, dan janganlah kalian sengaja. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Fatayammamu sa'idan thayyibah." Maka hendaknya kalian bertayamum dengan memakai debu yang baik atau yang suci. Kita perlu mengetahui dalam membahas tayamum ini ada beberapa poin yang hendak kita kaji. Yang pertama, sebab. Apa sih yang membolehkan kita tayamum, bersuci dengan debu? Yang kedua, syarat-syarat tayamum. Kemudian apa rukunnya? Lalu sunnah-sunnahnya. Lalu apa yang membatalkan tayamum? Kita mulai dari yang pertama, yaitu sebab. Bapak Ibu sekalian, kapan kita dibolehkan untuk bersuci dengan debu sebagai pengganti air? Sebab dibolehkannya tayamum apabila kita tidak bisa memakai air. Tidak bisa memakai air ini bisa karena beberapa sebab. Yang pertama, memang tidak ada air sama sekali. Kita dalam perjalanan, Bapak Ibu jangan hanya membayangkan di Indonesia ya, tapi di Timur Tengah. Orang yang dulu perjalanan dengan memakai unta dari Mekah ke Madinah 450 kilo, itu bisa ditempuh dalam 9 hari dengan memakai unta. Nah, dalam 9 hari ini belum tentu di jalan ketemu dengan air. Kalau di Indonesia sangat sedikit kemungkinannya untuk nggak punya air. Di mana-mana air tersedia. Tapi di beberapa negara, di mana saudara-saudara kita seiman dan seislam hidup, mereka kalau perjalanan atau di satu tempat mengalami kekeringan, betul-betul nggak ada air. Nah, jadi kalau orang mau sholat, harus bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar, namun tidak ada air, maka boleh baginya bertayamum, bersuci dengan memakai debu. Nah, masuk dalam hukum ini punya air tapi sedikit. Ini pernah Bapak Ibu terjadi kepada para sahabat Rasulullah SAW. Ketika mereka perjalanan, wa nahmilu ma'anal qalila minal ma'. Ya Rasulullah, kami perjalanan dan kami hanya membawa sedikit air. Perjalanan di tengah padang pasir. Bawa air cuma 5 liter misalkan. Padahal perjalanannya 9 hari. Kalau ini dipakai untuk wudu, dipakai untuk mandi, bisa kekeringan, bisa kehausan, bisa mati di situ. Nah, jadi tidak adanya air atau ada air tapi sedikit. Yang kita perlukan untuk minum, kita perlukan untuk makan, maka di sini boleh untuk tayamum. Dulu juga pernah para sahabat Rasulullah SAW ketika naik kapal, mereka bawa air sedikit lalu tanya ke Rasulullah SAW tentang hukum berwudu dengan air laut. Kata beliau, huwa tuhuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Waktu itu para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami naik kapal bawa air cuma sedikit. Bapak Ibu, saudara-saudara kita yang nelayan, mereka kadang sebulan penuh dan mereka nggak bawa air banyak, persediaannya hanya cukup untuk minum. Kalau dipakai untuk wudu setiap waktu sholat, mandi misalkan setiap dia janabah, habis airnya nggak ada persediaan untuk minum. Nah, para sahabat tanya, ya Rasulullah, boleh karena tawaddu'u min ma'il bahar? Apakah kami boleh wudu dengan air laut? Rasulullah SAW, Nabiur Rahmah, Nabi yang penuh dengan kasih sayang. Beliau mengatakan, huwa tuhuru ma'uhu. Laut airnya adalah suci sehingga bisa untuk dipakai berwudu, al-hillu maitatuhu, dan bangkainya juga halal untuk dimakan. Tidak bisa memakai air bisa juga karena halangan, sakit atau dingin luar biasa. Nah, di sini boleh kita tidak wudu atau tidak mandi, cukup dengan bertayamum.
Bapak Ibu sekalian, pernah dalam sebuah peperangan, saat itu Rasulullah SAW tidak ikut dalam peperangan, ada salah seorang sahabat yang terluka di peperangan tersebut. Lalu orang ini janabah, mimpi, basah. Ketika akan sholat subuh dalam keadaan sangat-sangat dingin sekali. Dia tanya kepada para sahabat, apakah boleh saya tidak mandi janabah? Apakah boleh saya tayamum? Kata para sahabat, gak bisa, engkau harus mandi. Dalam keadaan dingin, dalam keadaan terluka, sahabat ini mandi lalu wafat. Setelah sampai ke Rasulullah SAW diceritakan tentang hal ini, Rasulullah SAW tidak berkenan, mengingkari perbuatan itu. Dan beliau membolehkan mereka yang tidak bisa memakai air karena dingin, karena sakit, ganti dengan tayamum. Jadi sebab kita boleh tayamum karena tidak bisa memakai air, baik karena airnya itu tidak ada sama sekali, atau ada tapi sedikit, atau karena sebab kita sakit, dingin, sehingga kita tidak bisa memakai air itu walaupun airnya ada, tapi fisik kita tidak memungkinkan. Nah, ini sebab-sebab yang membolehkan kita untuk tayamum. Apa syaratnya Bapak Ibu sekalian? Yang pertama, menggunakan debu. Ini nggak boleh diganti Bapak Ibu sekalian ya. Ini tidak boleh diganti. Misalkan sekarang zaman modern, ada bedak yang harum. Lalu saya mau tayamum dengan memakai bedak misalkan. Ini tidak diperkenankan. Jadi tayamum hanya boleh dengan memakai debu. Nggak boleh diganti dengan yang lain. Ada sebagian kawan mengatakan bahwa ada penelitian. Kenapa ketika ada orang yang digigit anjing atau ada bejana yang dijilat oleh anjing harus dicuci 3 kali dan salah satunya dengan debu. Ternyata Bapak Ibu, debu itu bisa mensucikan, bisa menghilangkan perkara-perkara yang sabun pun tidak bisa menghilangkannya. Nah, ini apa yang ada di dalam hadis Rasulullah, apa yang ada di dalam tuntunan beliau, tidak boleh kita rubah. Ketika kita tayamum harus pakai debu, nggak boleh diganti dengan bedak dan lain sebagainya. Nah, debu yang dipakai ini juga ada syaratnya. Yang pertama harus suci. Tidak boleh debu yang ada najisnya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan fatayammamu sha'idan thayyiba. Hendaknya kalian tayamum dengan debu yang baik, yang suci. Kemudian debunya itu kering. Kalau tayamum cari debu yang kering, bukan yang kena air hujan, basah misalkan. Enggak. Lalu kemudian murni, tidak tercampur. Tadi yang nggak boleh debu dicampur dengan bedak atau dicampur dengan benda apa, harus murni. Dan bukan bekas. Artinya debu ini belum pernah digunakan untuk bersuci atau untuk hal-hal yang lainnya. Syarat kedua, telah masuk waktu. Ini bedanya tayamum dengan udhu. Kalau Bapak Ibu mau sholat duhur, di tempat Bapak Ibu sholat duhur itu jam 12 siang, bolehkah kita udhu jam 10 atau jam 11? Boleh, nggak ada masalah. Udhu jam 10, belum batal sampai datang sholat duhur jam 12, nggak ada masalah. Silahkan langsung sholat. Nah, kalau tayamum, nggak boleh sebelum datang waktu sholat. Tayamum hanya dibolehkan setelah masuk waktu sholat. Kalau kita mau sholat duhur di perjalanan, nggak ada air, nggak ada apa misalkan, lalu kita tayamum jam 11 siang, ini tidak boleh. Karena kita nggak tahu antara jam 11 sampai 12, mungkin saja ada air. Jadi nggak boleh tayamum kecuali sudah masuk waktu sholat yang kita hendak laksanakan. Rasulullah SAW menyatakan wa ju'ilat liyal ardu masajida wa tahura. Di antara keistimewaan beliau yang belum pernah diberikan oleh Allah kepada siapapun dari nabi-nabi sebelum beliau, di antaranya Allah menjadikan semua permukaan bumi ini sebagai tempat yang boleh kita untuk sholat di atasnya, wa tahura, dan untuk bersuci. Debu yang ada di muka bumi ini selama nggak ada najis di situ, maka boleh bagi kita untuk bersuci dengannya. Ainama adrakatnis salatu tamassahtu wa shallait. Dimanapun saja menghampiriku waktu sholat, maka aku akan mengusap dan aku akan melaksanakan sholat. Nah, di sini jadi ketika menyapaku, mendatangiku waktu sholat, maka aku akan mengusap. Sehingga hadis ini bisa menjadi dalil atau landasan bahwa tayamum itu dibolehkan setelah atau disyaratkan setelah masuknya waktu sholat fardu. Yang ketiga, bertayamum setiap sholat fardu. Berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yatayammam likulli sholatin
wa illam yahdath. Bertayamum pada setiap kali melaksanakan sholat wajib walaupun dia belum berhadath. Misal kita sholat asar dengan tayamum, sampai sholat maghrib, sampai datangnya sholat maghrib, kita belum hadath, belum batal udhunya. Apakah kita boleh dengan tayamum yang untuk sholat duhur itu kita sholat maghrib? Ini tidak boleh. Kalau udhu kan boleh Bapak Ibu. Kita udhu jam 4 sore untuk sholat asar. Sampai sholat maghrib jam 6 kita belum batal. Maka nggak wajib bagi kita untuk udhu lagi agar bisa melaksanakan sholat maghrib. Pakai aja udhu yang sebelum sholat asar untuk sholat maghrib. Nah, kalau tayamum, kita tayamum untuk sholat asar, pada saat mau melaksanakan sholat maghrib, kita harus tayamum lagi. Walaupun belum batal. Ini berdasarkan hadis atau athar Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Yang berikutnya harus niat. Jadi syaratnya itu harus niat. Nggak bisa kita mainan debu misalkan, terus kita anggap sebagai tayamum, harus ada niat. 2 kali ketukan. Jadi 1 ketukan untuk wajah, kedua tangan kita ini kita ketukkan ke atas benda yang ada debunya atau di atas tanah. Kita pakai untuk wajah kita, terus ketuk lagi untuk tangan kita. Berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, at-tayammumu darbatan. Sesungguhnya tayamum itu 2 ketukan. Darbatun lil wajhi, 1 ketukan untuk wajah, wa darbatun lil yadaini ila mirfaqain. Untuk tangan sampai ke kedua siku. Ini dalam mazhab Syafi'i diminta agar kita 2 ketukan, karena nanti akan ada khilaf Bapak Ibu. Ada yang mengatakan boleh dengan sekali tepukan kita untuk wajah dan tangan. Begitu juga tangan hanya sampai ke pergelangan. Tapi di mazhab Syafi'i, tangan itu tetap diusap saat tayamum sampai ke kedua siku kita. Yuk ikut jadi orang tua asuh untuk lebih dari 5.000 penghafal Al-Quran.